Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya. Jumpa kembali sahabat Odoy bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Ucapan terima kasih kepada sahabat Odoy yang masih setia, dan juga buat sahabat Odoy yang baru saja gabung di channelnya Kang Odoy. Silahkan yang belum like, komen, dan subscribe-nya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dahulu. Dan jangan lupa juga pijit lonceng notifikasinya agar bisa menyimak video-video terbaru dari Kang Odoy. Tentunya Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat, pada perjumpaan kali ini Kang Odoy coba menguak sebuah misteri yang tersimpan tentang misteri makam keramat Pangeran Patrawelang atau Ki Buyut Kendit, yang keberadaannya yaitu berada di sebuah pemakaman umum, tepatnya di Desa Jatiseng Kidul, yaitu di Pemakaman Umum Sirnaraga. Oke, kita simak sahabat kisahnya. Jangan lupa jangan di skip dulu atau jangan di skip biar kita bisa lebih paham bagaimana alur kisah perjalanan dari makam keramat Pangeran Patrawelang. Alkisah berawal pada abad sekitar tahun 1400-an di masa penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh putra tertua atau putra mahkota Raja Pajajaran, putra Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Inilah masa penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Pangeran Walang Sungsang atau kita tahu Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu. Ya sahabat, penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Mbah Kuwu atau Pangeran Cakrabuana di wilayah Cirebon Timur, tepatnya berada di Desa Leuweung Gajah. Pada masa itu, salah seorang pengikut dari Mbah Kuwu adalah merupakan seorang tentara atau seorang prajurit dari Kerajaan Mataram. Beliau adalah Pangeran Patrawelang dengan adiknya yang bernama Pangeran Raksabumi. Pangeran Patrawelang yang punya gelar Ki Buyut Kendit, sedangkan Ki Raksabumi adiknya punya gelar bernama Ki Kuwu Bujang, yaitu seorang kuwu pertama di Desa Leuweung Gajah. Beliau Pangeran Patrawelang adalah merupakan santri atau pengikut dari Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu yang ikut membantu penyebaran agama Islam di Desa Leuweung Gajah. Dan beberapa kisah tentang perjalanan Desa Leuweung Gajah, tentang Desa Tenjomaya, tentang makam keramat suku sumur keramat Desa Leuweung Gajah, Kang Odoy sudah ungkapkan di video-video yang lalu. Silahkan diklik saja kisah tentang asal-usul Desa Leuweung Gajah. Sedangkan Pangeran Patrawelang sendiri dengan adiknya bernama Pangeran Raksabumi yang dimakamkan, Pangeran Patrawelang ini dimakamkan di sini sahabat. Ini adalah makam yang kita kenal dengan makam Habib Toha. Makam Habib Toha keberadaannya yang berdiri megah dibangun sekitar beberapa bulan yang lalu. Ini selesai diperkirakan menghabiskan dana ratusan juta atau mungkin miliaran rupiah. Sebuah ironi dibalik bangunan makam yang begitu megah dengan
harga yang ratusan atau miliaran rupiah, ada sebuah makam yang terlihat biasa-biasa saja di dalam bangunan ini, bangunan makam Abah Habib Thoha ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan makam Pangeran Patrawelang atau disebut juga Ki Buyut Kendit. Ya, sahabat, inilah makam Ki Buyut Kendit atau Pangeran Patrawelang. Di sebagian dari jejeran-jejeran makam yang terlihat begitu indah, yang dilapisi dengan lantai granit, salah satu makam inilah yang dinamakan makam Ki Buyut Kendit, terlihat biasa-biasa saja. Masih terlihat batu sebagai nisannya masih terlihat tersimpan. Kenapa tidak dibuat istimewa seperti makamnya Abah Habib Thoha? Karena dimitoskan, konon katanya makam Ki Buyut Kendit atau makam Pangeran Patrawelang ini menurut penduduk sekitar yang berada di wilayah Jati Seeng Kidul ini, Jati Seeng Kidul ini adalah salah satu desa dari bagian Kecamatan Ciledug, sahabat. Menurut penduduk sekitar bahwa makam Pangeran Patrawelang juga makam adiknya Pangeran Raksabumi itu tidak boleh dibagus-bagusin, cukup seperti ini saja konon katanya. Karena suatu ketika pernah terjadi hendak dipugar makam ini, sebelum dimulai pemugaran ini sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya disimpulkan, akhirnya masyarakat sekitar Desa Leuweung Gajah dan Desa Jati Seeng Kidul ini menyimpulkan bahwa makam Pangeran Patrawelang dengan makam adiknya Pangeran Raksabumi atau Kiku Bujang ini tidak boleh dipugar secara mewah seperti makam-makam yang lain atau seperti makam di sampingnya, yaitu makam Abah Habib Thoharudin atau Habib Thoha. Nah, inilah sahabat makamnya. Ini adalah makam Pangeran Patrawelang. Pangeran Patrawelang ini adalah salah satu tokoh di Desa Leuweung Gajah pada masa penyebaran agama Islam, yaitu pada masa perjalanan penyebaran agama Islam sebelum berdirinya Masjid Baitus Syuhada yang sekarang berdiri megah di samping sumur keramat Leuweung Gajah itu. Pangeran Patrawelang ini sekitar abad ke-14 tahun 1400-an ini sudah ikut membantu penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Mbah Kuwu atau Pangeran Cakrabuana. Inilah sahabat makamnya. Ini adalah makam Pangeran Patrawelang, seorang prajurit Mataram yang singgah di Desa Leuweung Gajah, ikut membantu penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang. Oke sahabat, itulah sekilas tentang makam Pangeran Patrawelang atau Ki Buyut Kendit. Oke, itu aja sahabat yang dapat Kang Odoy sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila penyampaian narasi yang Kang Odoy sampaikan ini tentunya banyak kekurangan. Silahkan untuk saran dan kritiknya cantumkan saja di kolom komentar. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya yang tetap setia bersama Kang Odoy channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.